لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu usulul fiqhi, masih dalam baca kitab Syarhul Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi usulul fiqhi karya fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya, iqra dari bab al-am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Syekh Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, al-am wa amma al-am fa huwa ma amma shay'aini fasa'idan min qawlika amamtu Zaidan wa Amrun bil 'ata'i وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام واسم الجمع المعرف بهما والأسماء المبهمات كمن في من يعكر وما فيما لا يعكر وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب, قال المؤلف حفظه الله تعالى al-am. Sekarang kita masuk dalam pembahasan al-am. Dan ini juga sudah termasuk dari pembahasan yang paling penting dalam usulul fiqhi. Karena sebelumnya kita tahu definisi usul fiqhi itu apa? Ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Jadi ada 3 pembahasan dalam usul fiqhi. Yang pertama, mengetahui apa saja dalil-dalil syar'i dan apa kandungannya, apakah perintah atau larangan. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara istifadah darinya. Nah, tidak bisa kita sampai ke derajat yang kedua ini kecuali kita bisa tahu dulu apa kandungan dari ayat atau hadis atau nas syar'i itu. Apakah kandungannya am sehingga kita tetapkan hukum secara umum, ataukah dia khas untuk pribadi tertentu? Apakah dia mutlak, ghair muayyan, atau dia muqayyad? Dan begitu seterusnya. Nah, ini pembahasan ini dinamakan pembahasan dalalat al-alfaz. Pembahasan tentang penunjukan lafaz. Apakah dia umum? Apakah dia khusus? Apakah dia mutlak atau muqayyad? Apakah dia zahir atau muawwal? Dan yang semisal dengannya. Qala sahibul matn al-Juwaini rahimahullah, wa amma al-'ammu fa huwa ma 'amma syai'aini fasa'ida. Bila mendefinisikan apa itu am, kata beliau, am itu adalah sesuatu yang amma syai'ain, yang mencakup 2 hal, fasa'ida, dan lebih. Maksudnya sesuatu dikatakan am kalau dia mencakup 2 atau lebih, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Min qaulika amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Saya mengumumi Zaidan dan Amr bil ata. Apa maksudnya? Amamtu ay syamaltuhu. Saya melingkup mereka. Maksudnya memberi setiap dari keduanya. Wa amamtu jami'an nas bil ata. Saya juga mengumumi manusia seluruhnya dengan pemberian. Maksudnya apa? Saya mencakup mereka. Saya memberi setiap dari mereka. Nah, ini maksudnya. Wa alfadhuhu arba'ah. Lafadznya ada 4. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ayat ini umum, hadis ini umum? Ada 4 lafaz yang menunjukkan akan makna umum. Yang pertama, al-ismul wahidul mu'arrafu bil alif wal lam.
ada isim yang menunjukkan akan wahdah, makna satu, tapi dia mu'arraf bil alif wal lam. Ya. Dia dimakrifahkan dengan alif wal lam, dan telah berlalu kata para ulama bahasa, ya, huruf itu ada dua. Ada huruf yang apa istilahnya, yang tergabung dari dua huruf, dan ada huruf yang memang asalnya apa istilahnya, ada huruf yang memang modelnya atau bentuknya itu tergabung dari dua. Contoh misalkan min, ala, fi, ila. Nah, ini semua bagaimana cara bacanya? Apakah min dikatakan min wa nun, an, ain wa nun, ila, alif, lam, wa ya, atau alif? Tidak kan? Tapi dikatakan ila, min, wa ala. Begitu pula pada alif dan lam, kata para ulama bahasa lebih bagusnya kita katakan bi'al. Karena memang dia huruf yang datangnya seperti itu. Amin. Nah, ini hanya permasalahan bahasa saja. Ini yang pertama. Ada isim yang menunjukkan makna wahdah yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Yang kedua, isim jamak yang juga dimakrifahkan dengan keduanya. Dengan apa ini? Bil alif wal lam atau bi'al wal asma al mubhamah. Yang ketiga ada isim-isim yang mubhamah. Contohnya seperti man, untuk yang berakal, wa ma, untuk yang tidak berakal, wa ay, fil jami'. Maksudnya fil jami', fi man ya'kil wa fi man la ya'kil. Ini ay mushtarak dia. Bisa untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Wa aina, nah ini juga isim mubhamah, tapi untuk menunjukkan makna tempat. Wa mata, sama, tapi dia menunjukkan akan makna zaman atau waktu. Wa ma fil istifham wal jaza wa ghairihi. Dan juga ma ini banyak. Ada ma istifhamiyah, ada ma al jaza. Apa itu al jaza? Ai asy-syart wa ghairihi, dan yang selain daripadanya, yakni seperti kalma atau kama al mausulah, seperti ma al mausulah. Ini semua lafaz-lafaz. Masih ada ya? Wala fin nakirat ka qaulika la rajula fid dari, seperti la yang masuk ke dalam isim-isim nakirah, seperti ucapanmu la rajula fid dar. La apa yang diinginkan ini? La nafiyatul jins. Dari mana kita tahu? Isimnya nakirah. Wal umum min sifati an-nutq. Ini sampai di sini. Ini makna atau lafaz-lafaz yang menunjukkan akan am. Kemudian kata bila wal umum min sifati an-nutq. Dan makna umum ini termasuk dari sifat an-nutq. Nanti akan datang penjelasannya. Wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'il. Selain daripada apa yang disebutkan, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa maknanya umum pada selainnya, ya. Wa ma yajri majrah, dan begitu pula apa yang yajri majrah, maksudnya yang semisal dengannya. Iqra. Qala syarih Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan, i'lam anna al-bahatha fi dalalati al-alfaz. I'lam anna al-bahatha. La, bahta. اعلم أن البحث في دلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه من المباحث الأصولية المهمة، فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا على فرد معين، ومنها ما يدل على فرد غير معين، ومنها ما يدل على أفراد غير معين ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها. كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة. وإذا كان الاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة شروط الاستدلال كما تقدم، كان لزاما على الأصول والفقيه
wal faqih ay yu'na bidarasatin bidirasati bidirasati dalalatil alfadi wa yustafidu wa yastafidu min qawa'idiha wa dawabitiha. Baik. Qala asy-syarih hafizahullah taala, i'lam, ketahuilah, anna al-bahth fi dalalatil alfadhi min haitsu asy-syumuli wa 'adamihi min al-mabahith al-usuliyyah al-muhimmah. Ketahuilah bahwa pembahasan tentang penunjukan-penunjukan lafaz dari sisi syumul wa 'adamihi, apakah dia mencakup atau tidak, apakah dia bermakna umum atau khas, mutlak atau muqayyad, ini termasuk mabahithil usuliyah al-muhimmah, dari pembahasan-pembahasan usul yang paling pentingnya. Fa inna hunaka, karena sesungguhnya di sana, minal alfaz ma la yadullu illa ala fardin muayyan, karena di sana banyak lafaz-lafaz yang menunjukkan akan makna yang berbeda. Ada yang tidak menunjukkan kecuali fardun muayyan, lafaz yang menunjukkan akan seseorang yang muayyan, telah ditakyin dan telah diperjelas. Seperti apa? Ka asma, kal asma, afwan, seperti nama-nama, atau ka asma'il a'lam, seperti nama-nama orang, Zaid, Muhammad, ya kan, Ahmad. Nah, ini tidak menunjukkan kecuali hanya satu saja, dan dia muayyan. Wa minha ma yadullu ala fardin ghairi muayyan, dan ada juga yang menunjukkan akan satu fard, tapi bedanya dengan a'lam yang kedua ini ghairi muayyan, tidak jelas siapa. Seperti apa? Kata rajul, nakirah mufradah, kata rajul. Nah, ini apa? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Mufradah atau jamak? Mufrad. Wa minha ma yadullu ala afrad la hasra laha. Dan ada juga lafaz yang maknanya lebih umum, dia menunjukkan akan afrad, jamak ini, jamak dari fard, la hasra laha, yang tidak ada batasannya. Seperti kata apa? Rijalun, rijal jamak dari rajul. Selain dia menunjukkan akan jamak ghair muayyan, tidak ada juga apa? Hasrnya. Kemudian kata beliau, kullu dzalika jaa fi nususil kitabi was sunnah, dan setiap dari apa yang telah disebutkan dari lafaz-lafaz ini semuanya datang dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa idza kana, dan sekarang beliau mulai masuk ke dalam pembahasan usul fikih lagi. Beliau ingin mengembalikan kita kepada apa sebenarnya asal dan tujuan mempelajari ilmu usul fikih. Tadi kita sudah sebutkan untuk mengenal dalil-dalil syar'i dan bagaimana cara beristimbat, dan juga mengenal siapa yang boleh beristimbat. Kata beliau, wa idza kana istimbatul ahkam syar'iyyati min al-adillati la yatimmu illa bi ma'rifati syurutil istidlal kama taqaddam, kana lizaman 'ala al-usuli wal faqih ay yu'na bi dirasati dalalatil alfaz. Sekarang kalau istimbat, memetik hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i Al-Qur'an dan sunnah, itu tidak bisa sempurna kecuali dengan mengetahui syarat-syarat istidlal. Contoh, ada ayat yang am. Bagaimana cara beramal dengan hukum am? Apa kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam usul-usul? Wajib beramal di atasnya sampai datang apa yang mengkhususkannya. Begitu pula kalau ada dalil yang mutlak, bagaimana cara beramal di atasnya? Wajib beramal di atasnya sampai datang muqayyidnya. Ini yang harus kita pahami. Dan kalau tidak sempurna memetik hukum dari dalil syar'i kecuali dengan mengetahui ini sebagaimana yang telah berlalu, maka kana lizaman, maka wajib kalau begitu bagi seorang usuli dan faqih untuk perhatian terhadap mempelajari
dalalat al-alfaz. Penunjukan lafaz. Kenapa bisa? Karena istinbat. Karena istinbatul ahkam syar'iyyah tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Kita ambil kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau mengetahui istinbatul ahkam tidak bisa tercapai kecuali dengan mempelajari dalalatul alfaz, maka mempelajari dalalatul alfaz juga wajib hukumnya. Paham ini? Harus kalau kita mau istinbatul ahkam tadi. Wa yastafidu min qawaidiha wa dhawabitiha, dan hendaknya juga mereka mengambil faedah dari kaidah-kaidah dan dhabit-dhabitnya. Iqra. Wal 'ammu lughatan asyamil wa istilahan ma 'amma syai'aini fasa'idan wa qawluhu ma ay lafdhun wa hiya jinsun fi ta'rifi tashmalu ma yuradu wa qawluhu amma ma yuradu ta'rifuhu wa ghayruhu. Ayo. Wa qawluhu amma syai'aini ay tanawalu syai'aini daf'atun wahidatun wa duf'atun wahidatun wa tamawala syai'aini duf'atun la masdar yang datang setelah sempurnanya jumlah. Kalau ada masdar tiba-tiba datang setelah fi'il fa'il mubtada khabar, apa itu masdar di situ? Kembali nih ke bab masadir. Apa saja? Apakah ada masdar dalam marfu'at atau dia dimansubah atau majrurat? Duf'atan wahidatan. Apa i'rabnya? Maf'ul ajri. Maf'ul ajri. La. Bukan maf'ul ajli. Maf'ul mutlaq. Ayo. Wa hadha qaidun yakhruju ma la yatanawalu yukhriju ma la yatanawalu illa wahidan kal ilmi mithl zaid, kal alami mithlu zaidin wan nakiratul mufradatu. Ini ataf ke mana? Kal alami mithli zaidin wan nakirati. Aywa, ataf ke alam. al-alam. Wan nakiratil mufradati fi siyaqil itsbati mithlu rajulun fahuwa lafdhun yasluhu likulli wahidin min rijalid dunya lakin biduni istighrakin, wa minhu qawluhu ta'ala fatahriru raqabah wa qawluhu fasa'idan halu hadfi amiliha wa sahibiha ay fadhahaba. Ini halun hudhifa amiluha wa sahibuha ay fadhahabal ma'dudu sa'idan anil syai'aini, wa hadha qaidun li ikhrajil muthanna nakirati fil itsbati ka rajulaini. Wa baqiya ala ta'rifi qaidun akharu wa huwa bila hasrin li ikhraji ismil adadi ka mi'atin wa alfin li'annaha tashmalu ithnaini fasa'idan lakinnaha bihasrin wal 'ammu bila hasrin fasmul adadi wal 'ammu kullu minhuma yadullu 'ala al-kathrati lakinnal kathrata fil 'ammi ghairu mahsuratin wa fil 'adadi mahsuratin. Baik. ثم قال حفظه الله العام لغة الشامل. Am secara bahasa maknanya asyamil, yang melingkup, yang mencakup, ya, yang melingkup dan yang mencakup. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahasa, termasuk Shahib Mu'jam al-Wasit. Ya, makanya kalau dikatakan amamtu asyai'a
saya mengumumkan sesuatu. Maksudnya apa? Syamaltuhu, saya mencakupnya, melingkupnya. Makanya sorban itu apa namanya? Imamah. Kenapa bisa? Ya karena dia melingkup semua ini kepala ini. Paham? Nah, itu secara bahasa. Istilahan, adapun secara istilah, apa yang disebutkan oleh Al-Juwaini rahimahullah, dia adalah sesuatu yang mencakup dua hal atau lebih. Ya, dia adalah mencakup dua hal atau lebih. Nah, sebenarnya definisi ini, ya, sebagian ulama ada yang mengkritiknya. Sebagian ulama ada yang mengkritiknya. Dan definisi ini dibangun di atas perselisihan para ulama terhadap jumlah paling sedikit dalam jamak. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan paling sedikitnya dua. Dan ini mazhab Imam Malik rahimahullah. Mazhab Imam Malik rahimahullah. Dan zahir dari ucapan Al-Juwaini rahimahullah. Kenapa? Karena Al-Juwaini bilang namanya jamak itu atau umum itu adalah 2 sampai seterusnya. Nah, umum sudah berlalu, dia maknanya apa? Bermakna jamak karena dia maknanya mencakup, berarti lebih daripada 1. Nah, sekarang makna jamak menurut Al-Juwaini berapa? Berarti 2. Karena dia bilang umum itu 2 sampai ke atas. Nah, ini mazhab Imam Malik. Dan sedangkan jumhurul ulama mereka mengatakan bahwa aqallul jamak, jumlah paling sedikit dalam jamak itu 3. Dan ini yang rajihnya. Ya. Adapun dalilnya nanti akan datang di kitab sebelumnya. Ini pembahasan yang luas juga. Di sini kita isyaratkan saja. Dan dalil yang paling nampak juga adalah ulama bahasa membagi antara mufrad, musanna dan jamak. Para ulama bahasa tidak hanya membagi mufrad dan jamak saja, tapi ada namanya isim musanna. Apa itu musanna? Isim menunjukkan atas 2. Berarti kesimpulannya 2 ini masuk tidak dalam jamak? Tidak, tapi dia masuk dalam musanna. Itu di antara dalil yang menunjukkannya. Ya, maka nanti pendapat ini akan dikritik. Tapi kita berjalan di atas apa yang telah beliau sebutkan. Nah, ini secara istilah. Am maknanya sesuatu yang mencakup 2 hal atau lebih. 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Wa qauluhu, sekarang beliau mulai merinci dari definisi yang telah beliau bawakan. Qauluhu maksudnya ucapan Juwaini rahimahullah pada definisi am tadi, ma ai lafaz. Berarti ma lafaz berarti umum atau am adalah lafaz yang mencakup 2 hal atau lebih. Wahya jinsun fit ta'rif, dan ma ini adalah isim jins fit ta'rif dalam definisi. Apa maksudnya isim jins? Dia tashmal ma yuradu ta'rifuhu wa ghairuhu. Ia mencakup apa yang diinginkan dengan ta'rif dan apa yang selainnya. Maksudnya maknanya lebih umum. Jins apa saja. Kan terjemahannya ma itu apa, yang. Itu kan lebih umum. Kemudian kata beliau wa qauluhu amma syai'aini, am itu sesuatu yang mencakup 2 hal. Apa itu? Ai tanawala syai'aini duf'atan wahidatan. Dia mencakup 2 hal atau lebih. Tapi dalam duf'a wahidah. Dalam sekali. Maksudnya satu lafaz langsung mencakup 2 makna. Akan datang penjelasannya. Wa hadza qaidun yukhriju ma la yatanawalu illa wahidan. Qaid ini mengeluarkan lafaz yang tidak mencakup kecuali hanya satu. Seperti apa? Kal alam, seperti Zaid. Zaid ini kalau orang bilang qum ya Zaid, siapa yang dimaksud? Ya cuma Zaid, bukan Zaid dengan Muhammad. Apalagi Zaid, Muhammad dan Amr. Cuma Zaid. Masuk tidak dalam lafaz am? Tidak, karena namanya am, dia paling sedikit harus mencakup 2.
Begitu pula keluar darinya nakirah mufradah. Nakirah yang menunjukkan makna mufrad fi siyaqil isbat, dalam konteks penetapan. Kenapa? Karena nakirah al-mufradah fi siyaqil isbat, walaupun dia nakirah ghair muayyan, tapi karena dia dalam siyaqil isbat, dia masuk ke dalam makna mutlak. Sudah lewat ini. Paham ini? Karena yang masuk dalam umum itu nakirah fi siyaq an-nafi awin nahi. Paham ini? Paham tidak? Ayo. Adapun nakirah fi siyaqil isbat, ini masuk ke mana? Mutlak. Makanya kata beliau contoh seperti lafaz rajul. Rajul. Fahuwa lafdun yasluhu likulli wahidin min rijalid dunya. Lafaz rajul ini lafaz yang cocok untuk digunakan untuk setiap laki-laki di dunia ini. Saya bilang, kum ya rajul, berdiri engkau wahai lelaki. Ya terserah siapa yang mau berdiri. Selama antum merasa laki-laki, ya antum masuk di dalamnya. Dari sisi sini, dia punya makna umum memang. Karena sudah kita lalui bahwa umum dan mutlak sama-sama punya makna umum, tapi beda bentuknya. Naam, betul dari sini dia punya makna umum. Tapi kata beliau, lakin bidun istighraq. Makna umumnya berbeda. Keumumannya itu tidak mengistighraq, tidak mencakup semua yang masuk di dalamnya. Kenapa? Karena makna umum yang mencakup semua yang masuk di dalamnya, ini apa namanya? Mutlak atau am? Adapun kalau mutlak, walaupun dia bermakna umum dari sisi ghair muayyan, tidak ditahu siapa yang diinginkan, tapi bersamaan dengan itu, yang diinginkan bukan semua yang masuk di dalamnya. Cukup salah satu dari mereka. Paham gini toh? Makanya beliau keluarkan ini, beliau jelaskan. Jangan sampai kita katakan, rojul juga kita tidak tahu. Ini mencakup semua rojul di dunia ini. Berarti apakah ini lafaz am? Tidak. Bukan lafaz am, tapi dia mutlak. Kalau ada yang bertanya, kan dia juga punya makna umum. Buktinya kita tidak tahu siapa yang diinginkan. Iya betul. Dan memang am dengan mutlak punya kesamaan dari sisi keumumannya, tapi beda bentuk keumumannya. Kalau keumumannya am, dia umum dan memang mencakup semuanya. Yang diinginkan dengannya juga itu semuanya. Tapi kalau mutlak, memang dari sisi tidak jelasnya siapa yang diinginkan, dia umum. Karena kita tidak tahu siapa. Siapa saja yang nantinya, yang dimaksudkan kita tidak tahu. Tapi dari sisi yang diinginkan hanya satu, bukan semuanya. Ini menunjukkan dia mutlak. Paham jadi toh? Maka kata beliau, wa minhu qauluhu ta'ala fatahriru ar-raqabah. Di antara contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalam apa? Kafarah. Kata Allah, fatahriru raqabah. Wajib atas engkau untuk membebaskan seorang seorang budak, raqabah. Sekarang raqabah di sini lafadznya nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah itu kita tahu atau tidak siapa yang diinginkan? Tidak ditahu siapa. Intinya budak. Mau budak fulan atau fulan kita tidak tahu. Yang jelas budak. Sekarang dari sisi ini apa? Umum. Tapi apakah sama dengan keumumannya am? Tidak. Karena kalau am dikatakan raqabah, berarti semuanya. Semua budak di dunia ini harus dibebaskan. Tapi karena ini mutlak, berarti yang diinginkan dengannya hanya satu dari budak yang ada di dunia ini. Kalau ditanya siapa, ya terserah. Kita tidak tahu siapa. Paham kita? Maka di sini para ulama menyebutkan faidah. Para ulama menyebutkan faidah perbedaan antara am dan mutlak. Ini ditulis ya, al-farqu bainal am wal mutlak. Ini penting. Yang pertama, yang sudah masyhur sebelumnya, yang kita sudah sebutkan juga dalam usul min ilmu usul, bahwa al-am umumuhu istighraqi syumuli. Al-am umumuhu istighraqi syumuli. Kalau am, lafaz am itu
keumumannya atau sifat keumumannya dia istighraqi, menenggelamkan semuanya. Atau bisa kita katakan syumuli, keumumannya dia mencakup semua yang diinginkan di dalamnya. Contoh yang selalu kita bawakan dan ini yang masyhur di tengah para ulama, akrim at-tullaba. Muliakanlah setiap talib. Berarti masuk di dalamnya siapa? Semua talib. Siapa yang merasa talib masuk di dalamnya. Paham ini? Istighraqi dia. Syumuli, mencakup semua yang masuk dalam makna tulab itu tadi. Berbeda kalau mutlak, bi khilafil mutlak, fa inna umumahu badali. Berbeda dengan lafaz mutlak, karena lafaz mutlak sifat keumuman yang terkandung di dalamnya itu badali. Badali maksudnya satu menggantikan yang lainnya. Contohnya yang selalu kita bawakan juga, akrim taliban, muliakanlah salah seorang dari talibmu, dari muridmu. Siapa yang diinginkan? Tidak ditahu. Fahri kah? Ramadan kah? Abu Zakaria kah? Rizki kah? Atau siapa kah? Acok misalnya, tidak ditahu siapa. Dari sisi sini maknanya apa? Karena tidak ditahu siapa. Siapa saja bisa masuk ke dalamnya. Tapi dari sisi yang lain, kenapa dia dikatakan mutlak? Karena yang diinginkan dari perintah ini cukup satu dari semua yang memungkinkan bisa masuk di dalamnya. Kan kalau saya mengatakan akrim taliban, semua dari antum ini masuk atau bisa berkesempatan untuk masuk ke dalam jumlah yang diinginkan. Karena boleh saja Rizki, boleh saja Fahri, boleh saja Yusuf, boleh saja yang lainnya. Semua punya kesempatan untuk masuk. Tapi apakah yang diinginkan semuanya? Tidak, sifatnya badali, bisa diganti. Maksudnya satu ini mencukupkan semuanya. Kalau saya sudah muliakan Yusuf, cukup untuk semua. Kalau saya sudah muliakan Rizki, cukup untuk semua. Dan begitu seterusnya. Nah, dari sisi sini, ini yang membedakan antara dia dengan am. Karena kalau am, syumuli, semuanya masuk. Kalau mutlak badali, cukup satu dari semuanya. Kenapa yang bisa dikatakan am? Karena yang satu ini yang diinginkan tidak ditahu siapa. Dari sini keumumannya. Paham itu? Yang kedua, perbedaannya, ini Masya Allah faedah juga. Yang namanya lafaz am, itu bisa dimasuki oleh istitsna, pengecualian. Kalau mutlak, tidak dimasuki dengan istitsna. Kalau am, yadkhuluhu al-istitsna. Bi khilafil mutlak, fala yadkhuluhu al-istitsna. Contoh untuk lafaz am yang kemasukan pengecualian, innal insana lafi khusr. Mana amnya di sini? Al-insan, sungguh setiap manusia, siapapun mereka, ini umum, itu berada dalam kerugian. Illa, datang pengecualiannya. Kecuali di antara mereka yang beriman, beramal saleh dan saling menasihati. Di atas kebenaran dan kesabaran. Syahidnya mana? Illa. Beda dengan mutlak. Contohnya mutlak mana? Fatahriru raqabah. Apakah Allah mengatakan fatahriru raqabah illa raqabatin kadza wa kadza? La. Tidak ada pengecualian di dalamnya. Dan memang dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran yang membahas tentang am dan mutlak seperti ini adanya. Paham ini? Baik, lanjut. Qala hafizahullahu ta'ala inda qaulil muallif fasaida. Yang namanya am, dia adalah lafaz yang mencakup dua hal atau lebih. Ini. Apa maksudnya fasaida? Fasaida di sini hal. Hal yang dihapus amilnya dan sahibnya. Apa maknanya fasaida? Ay fadhahabal ma'dudu sa'idan anis syai'ain. Maksudnya ya sampai angka itu terus ke atas, melebihi dua tadi. Paham ini? Maksudnya itu. Jadi am tadi lafaz yang mencakup dua hal sampai seterusnya. Lebih dari dua. Paham ini?
2, 3, 4, 10, 20, 50, 200, terserah. Pokoknya fasaidan sampai seterusnya. Wa hadza qaidun li ikhrajil musanna an-nakirah fil itsbat. Qaid ini untuk mengeluarkan apa? Isim musanna yang nakirah dan juga datang dalam konteks itsbat. Seperti apa? Lafaz rajulaini. Lafaz rajulaini. Ini apa maknanya? Iya, am, khas, mutlak atau muqayyad? Mutlak. Mutlak. Dari sisi mana? Nakiro. Intinya itu isim nakiro pasti dia mutlak. Kenapa? Kenapa? Oh, tidak tahu siapa. Tapi apakah kita bilang am? Tunggu dulu. Karena am, dia makna umumnya harus syumuli. Tapi kapan dia tidak syumuli? Di sini kan dibatasi, rajulain. Berarti keluar dari am. Tapi apakah dia khas atau muqayyad? La. Kenapa? Karena tidak tahu siapa. Paham ini? Nah, ini tadi. Kemudian kata beliau, sampai di sini selesai penjelasan tentang ta'rifnya Juwaini rahimahullah. Dan sekarang kata beliau, wa baqiya 'ala ta'rif qaidun akhar. Dari sini intikotnya juga beliau mengatakan sebenarnya ada yang tersisa dari qaid, dari ta'rif ini. Qaid yang penting juga, wa huwa bila hasr. Harus ditambahkan kalimat bila hasr. Berarti bagaimana jadinya? Am itu adalah lafaz yang mencakup dua hal atau lebih bila hasr, tanpa ada batasnya. Li ikhraj ismil adat kami'atin wa alf, untuk mengeluarkan isim adat. Apa ini? Angka, seperti angka mi'ah wa alf. Angka 100 dan 1000 misalkan. Bukan hanya ini, biar 10.000, 2 juta. Pokoknya dia lafaz adat keluar dari lafaz am. Kenapa? Lamut ta'lil setelahnya. Li'annaha, karena dia kembali ke mana? Mi'ah wa alf tashmal itsnain fasaida. Kalau kita lihat dohirnya, ini mencakup 2 dan lebih. Namanya 100, mencakup tidak 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Iya, apalagi 1000. Walakinnaha, hanya saja bihasrin, datangnya lafaz 100 dan 1000 ini itu dibatasi. Paham ini? Dibatasi dengan apa? Ya dengan angkanya tadi. Walaupun dia mencakup 2, 3, 4, 5, 10, 20 sampai 99, tetap dia terbatasi dengan apa? Dengan dirinya. Sampai 100. Apakah bisa 101? Tidak, tidak masuk di dalam 100. Begitu pula 1000. Memang dia cakup 2, 3, 10, 100, 200, 300 sampai 999. Memang. Tapi dia tetap terbatasi oleh siapa? Oleh dirinya. Kapan sampai 1000? Apakah masuk 1001? La. Tetap terbatasi. Makanya kata beliau, wal am bila hasr. Sedangkan namanya lafaz umum itu tidak ada batasannya. Pokoknya siapa saja yang masuk dalam lafaz umum itu, dia bisa masuk. Mau dia lebih dari 1000, 10.000, 2 juta, terserah. Paham ini? Sama seperti tadi kalau dikatakan, akrimit tullaba, muliakanlah setiap talib. Berapa talib di dunia ini? Miliaran. Masuk tidak dalam lafaz am? Masuk. Tidak boleh dibatasi oleh angka. Berapapun besarnya itu angka, bukan am. Paham ini? Nah, ini pentingnya qaid bila hasr. Fasmul adadi wal am kullun minhuma yadullu alal kasrah, lakinnal kasrata fil am ghair mahsura. Ini kesimpulannya. Wa fil adadi mahsura. Kesimpulannya ini. Maka isim adat, angka-angka, begitu pula lafaz-lafaz umum, dari satu sisi setiap keduanya menunjukkan akan makna kasrah. Semuanya menunjukkan akan makna banyak. Paham ini? Saya mengatakan akrimit tullaba, muliakanlah semua tullab. Banyak atau sedikit ini?
Ya banyak. Berapa tulab di dunia ini? Dengan kalau saya mengatakan akrim alfa talibin, muliakanlah 1000 orang talib. Ini banyak juga atau sedikit? Banyak juga. Ya dari asalnya kalau kita lihat memang sama-sama menunjukkan makna kasroh. Banyak. Hanya saja dari mana perbedaannya? Lafaz setelahnya. Lakinnal kasrata fil ammi ghairu mahsurah. Hanya saja makna kasrah dalam lafaz am itu tidak ada batasannya. Berbeda lafaz kasrah pada adat atau makna kasrah pada adat. Kenapa? Kata beliau mahsurah. Dia terbatas. Masya Allah. Dan juga sebenarnya sebagian ulama ada juga yang menambahkan satu lagi qaid. Dan ini qaid yang penting juga. Masih ada waktu. Apa itu qaidnya? Kata para ulama, bihasbi atau bihasabi wad'in wahid. Bihasabi wad'in wahid. Berarti lafaz am adalah lafaz yang mencakup 2 hal atau lebih tanpa batasan yang ditetapkan dengan satu penetapan atau satu lafaz. Yang ditetapkan dengan satu penetapan atau satu lafaz. Maksudnya, satu lafaz ini mencakup banyak mencakup banyak makna. Paham ini? Baik. Jadi qaidnya tadi apa? Bihasabi wad'in wahid, dengan satu peletakan dan penetapan. Akan lebih jelas kalau kita menyebutkan contohnya. Qaid ini untuk mengeluarkan apa? Kata para ulama, untuk mengeluarkan al-alfaz al-mushtarakah, lafaz-lafaz yang mushtarak, lafaz-lafaz yang mushtarak. Seperti apa? Lafaz al-ain, al-ain, mata. Sekarang lafaz al-ain ini satu lafaz, tapi apakah hanya satu maknanya? Tidak, banyak maknanya. Ain ini kadang diterjemahkan mata, kadang diterjemahkan az-zahab, emas, kadang dinamakan dalam bahasa Arab ain, sumber mata air. Ini ain juga namanya. Satu lafaz punya banyak makna. Sedangkan am, satu lafaz cuma punya satu makna. Tapi makna yang diinginkan ini banyak. Paham ini? Sekarang kalau saya mengatakan akrim al-abna, muliakanlah anak-anak kecil, setiap dari mereka. Apa yang diinginkan di sini? Cuma anak kecil saja, tidak masuk orang besar apalagi lansia. Paham ini? Tapi bersamaan dengan itu, satu makna yang diinginkan ini jumlahnya banyak. Makanya tadi qaidnya bihasabi wad'in wahid. Lafaz am itu lafaz yang mencakup 2 atau lebih tanpa dibatasi, dan juga apa? Ditetapkan dengan satu lafaz dan makna. Bihasabi wad'in wahid, dia ditetapkan dan diletakkan untuk satu makna, bukan satu lafaz, dia satu makna. Sama seperti am tadi. Akrim al-abna, muliakanlah setiap anak kecil. Siapa yang diinginkan? Anak kecil. Hanya saja anak kecil di sini jumlahnya banyak. Beda dengan lafaz ain. Kalau lafaz ain satu lafaz, tapi maknanya banyak. Ain itu bisa dimanakan mata, bisa emas, bisa sumber air, aliran air, semua ain namanya ini. Masuk tidak dalam lafaz am? Tidak. Paham ini? Tidak masuk. Jadi lafaz am itu maknanya cuma satu. Hanya saja yang masuk dalam makna satu ini tadi banyak. Lebih daripada 2.
dan tidak terbatas. Paham ini? Jadi bukan maknanya yang banyak ya, tapi lafaz apa istilahnya? Bukan maknanya yang banyak, cuma siapa? Penunjukannya terhadap makna itu yang banyak. Paham ini tak? Bedakan ini am dengan lafaz musyarak. Paham tidak? Nah, ini salah satu qaid yang dimasukkan oleh para ulama. Sampai sini ya. Kita ambil sedikit karena besok ini kita masuk di pembahasan yang lumayan panjang tentang siyagu al-am, sigoh-sigoh al-am. Naktafi bihadzal qadr, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta